Tanggal 30 September tahun 1965 adalah salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau disingkat G30S. Walau berlangsung singkat, hanya sekitar 2 hari, dampaknya begitu besar. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang politik nasional, tetapi juga mengubah arah perjalanan bangsa. Malam itu, Jakarta diguncang oleh operasi penculikan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. 7 perwira diculik langsung dari rumah mereka masing-masing. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, Mayor Jenderal di Panjaitan, serta Kapten Pierre Tendean yang saat itu menjadi ajudan Ahmad Yani. Para perwira ini kemudian dibawa ke sebuah lokasi di Jakarta Timur, tepatnya di Lubang Buaya. Kawasan itu pada masa tersebut merupakan daerah yang cukup terpencil, jauh dari keramaian kota. Di sanalah mereka akhirnya meregang nyawa. Jasad para korban baru ditemukan beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Peristiwa itu langsung menimbulkan kegemparan. Rakyat terkejut mendengar kabar bahwa perwira-perwira tinggi negara menjadi korban dalam sebuah gerakan misterius. Penemuan jenazah para jenderal memicu gelombang kemarahan besar, dan tudingan segera diarahkan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang saat itu merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun sebelum peristiwa ini terjadi, ketegangan politik memang sudah meningkat. Situasi Indonesia saat itu penuh dinamika. Ada ketegangan antara militer dan PKI, persaingan ideologi yang tajam, serta kondisi ekonomi yang memburuk. Dalam suasana yang panas inilah, peristiwa G30S meletus, menambah rumit konflik politik di dalam negeri. Pasukan yang terlibat dalam gerakan ini, sebagian berasal dari Cakra Birawa, yaitu pasukan pengawal presiden. Fakta ini menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa pasukan elit yang seharusnya menjaga kepala negara justru terlibat dalam operasi penculikan? Apakah Presiden Soekarno mengetahui rencana ini sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hingga kini masih menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Dalam waktu yang sangat singkat, situasi berubah drastis. Setelah penemuan jasad para jenderal, Tentara Angkatan Darat bergerak cepat. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Kostrad, mengambil kendali dan mengumumkan bahwa gerakan telah berhasil digagalkan. Sejak saat itu, pengaruh Angkatan Darat semakin kuat, sementara PKI mulai kehilangan kendali. Media massa berperan besar dalam menyebarkan informasi mengenai peristiwa ini. Radio dan surat kabar menjadi saluran utama untuk mengabarkan perkembangan terbaru kepada rakyat. Narasi resmi menyebutkan bahwa PKI adalah dalang utama, dan cerita ini kemudian disebarkan luas ke seluruh Indonesia. Namun, hingga hari ini, siapa sebenarnya dalang utama di balik peristiwa itu masih menjadi misteri sejarah. Ada versi yang menyebut PKI terlibat penuh. Ada pula teori lain yang menyatakan bahwa peristiwa ini adalah hasil konflik internal militer, atau bahkan melibatkan kekuatan asing. Semua teori itu masih diperdebatkan dan belum ada jawaban yang benar-benar pasti. Peristiwa G30S adalah titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Dalam hitungan bulan setelah kejadian, PKI yang semula sangat kuat runtuh total. Ratusan ribu orang ditangkap, diasingkan, atau bahkan dibunuh, sementara ideologi komunis dilarang hidup di bumi Indonesia. Malam 30 September tahun 1965 mungkin berlangsung singkat, tetapi dampaknya terasa hingga puluhan tahun kemudian. Ia bukan hanya sebuah catatan sejarah, melainkan juga pengingat bahwa sebuah peristiwa dapat mengubah arah perjalanan bangsa dalam sekejap. Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal, suasana Jakarta pada awal Oktober tahun 1965 dipenuhi ketegangan. Rakyat bingung, banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Informasi simpang siur beredar, sebagian melalui kabar mulut ke mulut, sebagian melalui siaran radio. Salah satu yang pertama kali muncul adalah siaran resmi dari kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September. Mereka menyatakan bahwa tindakan penculikan dilakukan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal, yakni sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh berencana menggulingkan kekuasaan Presiden.
Versi inilah yang kemudian diumumkan kepada masyarakat pada pagi 1 Oktober tahun 1965. Namun, hanya beberapa jam setelahnya, Angkatan Darat bergerak. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando pasukan Kostrad dan langsung menguasai pusat-pusat penting di Jakarta. Stasiun radio, gedung perkantoran, serta fasilitas komunikasi segera diamankan. Soeharto juga memerintahkan pasukan untuk menguasai Halim Perdana Kusuma, pangkalan udara yang sempat digunakan oleh para pelaku G30S sebagai markas. Dalam waktu kurang dari 48 jam, gerakan ini dinyatakan gagal. Penemuan jasad 7 perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya semakin memperkuat narasi bahwa PKI terlibat dalam peristiwa tersebut. Kabar itu menimbulkan gelombang emosi di kalangan rakyat. Kemarahan segera meledak, dan mulai bermunculan aksi-aksi massa yang menentang PKI. Partai yang sebelumnya begitu kuat dengan anggota jutaan orang, tiba-tiba berada dalam posisi terdesak. PKI pada masa itu memang memiliki pengaruh besar. Mereka aktif di berbagai bidang, politik, organisasi buruh, hingga kebudayaan. Hubungannya dengan Presiden Soekarno pun cukup dekat, terutama melalui konsep Nasakom, singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang dicanangkan sebagai dasar persatuan bangsa. Namun, setelah G30S, citra PKI hancur. Narasi yang tersebar menyebutkan bahwa mereka adalah dalang utama dan tidak ada ruang lagi bagi partai itu untuk membela diri. Di sisi lain, peran Soekarno juga menjadi sorotan. Saat peristiwa berlangsung, Presiden berada di Istana Bogor. Beliau tidak segera mengambil tindakan tegas, bahkan sempat menerima laporan berbeda dari berbagai pihak. Sebagian sejarawan menilai sikap ini menimbulkan tanda tanya. Apakah Soekarno sebenarnya mengetahui rencana itu? Atau justru terjebak dalam situasi yang tidak dapat ia kendalikan? Peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana kekuatan politik bisa berubah dalam sekejap. Sebelum G30S, Angkatan Darat bukanlah kekuatan dominan dalam politik. Namun setelahnya, peran mereka semakin kuat. Soeharto yang berhasil mengendalikan situasi, memperoleh legitimasi sebagai penyelamat bangsa. Dari titik inilah, jalan menuju lahirnya Orde Baru mulai terbuka. Rakyat Indonesia saat itu hanya bisa mengikuti perkembangan melalui radio dan surat kabar. Banyak yang tidak memahami detail sebenarnya. Informasi yang beredar didominasi oleh versi resmi militer, film, buku, dan materi pelajaran di sekolah-sekolah. Kemudian ikut membentuk persepsi bahwa PKI memang dalang tunggal. Pandangan ini bertahan puluhan tahun. Bahkan, hingga hari ini, masih melekat dalam ingatan kolektif masyarakat. Meski begitu, sejumlah penelitian modern mencoba melihat peristiwa ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang menyebut bahwa konflik internal di tubuh militer menjadi salah satu pemicu. Ada pula teori yang menyebut keterlibatan asing, terutama dalam konteks Perang Dingin. Ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh di Asia, Indonesia yang strategis dan kaya sumber daya tentu tidak luput dari kepentingan global. Namun, apapun versi yang muncul, fakta sejarah menunjukkan bahwa G30S mengubah arah perjalanan bangsa secara drastis. Dari peristiwa singkat itu, lahirlah sebuah babak baru. Runtuhnya PKI, melemahnya posisi Soekarno, dan bangkitnya kekuasaan militer yang dipimpin Soeharto. Masyarakat pada waktu itu mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka sedang berada di titik balik sejarah. Tapi, bagi bangsa Indonesia, malam 30 September dan hari-hari setelahnya adalah awal dari perubahan besar yang dampaknya masih terasa hingga kini. Bayangkan suasana Jakarta pada awal Oktober tahun 1965, malam masih gelap, udara dingin menyelimuti kota, tapi ketegangan sudah merayap di setiap sudut jalan. Rakyat yang mendengar kabar penculikan para jenderal masih terdiam, mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sebagian berbisik-bisik dengan rasa takut, sebagian lain hanya bisa menatap kosong, tidak tahu kemana arah negeri ini akan dibawa. Beberapa hari kemudian, ketika kabar penemuan jasad para jenderal diumumkan, gelombang emosi rakyat pecah. Tangisan keluarga korban terdengar memilukan, sementara masyarakat luas merasakan duka bercampur amarah. Nama Lubang Buaya tiba-tiba berubah menjadi simbol kekejaman dan pengkhianatan. Dari situlah, kemarahan rakyat mulai tak terbendung. Di balik peristiwa itu, ada kisah pribadi yang jarang terdengar. Seorang istri yang menanti kepulangan suaminya yang tak pernah kembali.
Anak-anak kecil yang kehilangan ayahnya tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan, bayangan keluarga para korban, menggambarkan bahwa G30S bukan hanya persoalan politik semata, melainkan juga tragedi kemanusiaan. Di saat yang sama, Partai Komunis yang pernah begitu kuat, kini mendapati dirinya dalam badai. Anggota-anggotanya dicap sebagai pengkhianat. Organisasi-organisasi sayap PKI, mulai dari buruh, tani, hingga seniman, ikut terseret arus kemarahan. Di banyak daerah, massa turun ke jalan, kantor-kantor PKI diserbu, dan orang-orang yang dituduh simpatisan mengalami perlakuan keras. Seolah-olah seluruh negeri terbakar oleh satu emosi yang sama, dendam, dan ketakutan. Presiden Soekarno berada di tengah pusaran besar itu. Beliau mencoba menenangkan situasi, menyerukan agar rakyat tidak mengambil tindakan sepihak. Namun, suara presiden mulai tenggelam di tengah derasnya arus kebencian. Kepercayaan kepada dirinya semakin goyah. Sosok yang selama ini dijunjung sebagai pemimpin besar revolusi perlahan kehilangan pijakan. Sementara itu, peran Angkatan Darat semakin menguat. Mayor Jenderal Soeharto muncul sebagai figur yang dianggap mampu menegakkan ketertiban. Dengan tenang namun tegas, ia mengumumkan bahwa gerakan telah digagalkan. Ia tampil sebagai sosok penyelamat, dan rakyat yang diliputi rasa takut menemukan harapan baru pada dirinya. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang tak kunjung terjawab. Siapa sebenarnya dalang peristiwa ini? Apakah benar PKI sepenuhnya bertanggung jawab? Atau ada kekuatan lain yang ikut bermain? Pertanyaan ini menggantung di udara, menyisakan rasa penasaran, sekaligus luka sejarah yang sulit dihapus. Rakyat kecil tidak sempat memikirkan teori-teori besar itu. Bagi mereka, yang nyata adalah rasa takut yang terus menghantui. Ada orang-orang yang mendadak menghilang dari kampung mereka. Ada keluarga yang tak pernah tahu di mana kerabatnya berakhir. Malam-malam menjadi sunyi, hanya dipenuhi bisikan dan rasa was-was, karena siapapun bisa dicurigai terlibat. Peristiwa G30S bukan hanya sebuah catatan politik, melainkan juga tragedi manusia. Ia meninggalkan jejak luka yang masih terasa hingga kini. Jejak itu tidak hanya ada di buku sejarah, tetapi juga di hati keluarga yang kehilangan, di ingatan saksi mata yang masih hidup, dan di bayangan bangsa yang masih mencari jawaban atas misteri terbesar dalam sejarahnya. Malam 30 September dan hari-hari setelahnya bukan sekadar pergantian kekuasaan. Itu adalah momen di mana rasa takut, duka, dan harapan bercampur menjadi satu, membentuk jalan baru bagi Indonesia. Sebuah jalan yang mengubah segalanya, politik, kekuasaan, bahkan arah masa depan bangsa. Setelah kegagalan gerakan 30 September, keadaan Indonesia tidak pernah sama lagi. Peristiwa singkat yang hanya berlangsung dalam hitungan hari itu menjelma menjadi badai besar yang mengubah wajah bangsa. PKI, partai yang pernah begitu kuat dengan jutaan anggota, tiba-tiba hancur dalam sekejap. Rakyat yang diliputi kemarahan bergerak menuntut balas. Di banyak daerah, massa menyerbu kantor-kantor PKI, membakar markas, bahkan mengejar orang-orang yang dianggap simpatisan. Gelombang ini menyapu hampir seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di desa-desa terpencil. Ketakutan dan dendam saling bercampur. Bagi sebagian orang, peristiwa itu menjadi awal penderitaan panjang. Ada yang ditangkap tanpa proses pengadilan, ada yang diasingkan ke pulau terpencil, dan ada pula yang tidak pernah kembali ke rumah. Keluarga mereka hidup dalam stigma, dipandang dengan curiga, seolah-olah mewarisi dosa yang tak pernah mereka lakukan. Luka itu masih terasa hingga puluhan tahun kemudian, meninggalkan cerita-cerita pilu yang jarang terdengar di ruang publik. Di sisi lain, Angkatan Darat semakin kokoh. Sosok Soeharto berdiri di garis depan, tampil sebagai figur yang dianggap mampu menyelamatkan bangsa dari ancaman perpecahan. Langkah-langkah politiknya terukur. Perlahan, namun pasti ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Dari seorang panglima yang awalnya hanya mengisi kekosongan, Soeharto berubah menjadi pemimpin baru yang membuka babak panjang Orde Baru. Soekarno, sang proklamator, perlahan kehilangan pijakannya. Konsep Nasakom yang dahulu ia gaungkan hancur bersama tumbangnya PKI. Dukungan yang dulu begitu kuat, kini melemah. Rakyat yang diliputi ketakutan tidak lagi melihatnya sebagai pemimpin yang mampu memberi perlindungan. Hingga akhirnya,
Soekarno menyerahkan mandat, dan jalan sejarah pun berbelok menuju rezim baru yang akan berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Namun, meski Orde Baru menghadirkan stabilitas dan pembangunan, pertanyaan tentang siapa sebenarnya dalang di balik G30S tak pernah benar-benar terjawab. Sejarawan, peneliti, bahkan saksi mata memberikan versi yang berbeda-beda. Ada yang menunjuk PKI sebagai pelaku tunggal, ada yang menyebut konflik internal militer, ada pula yang menyoroti campur tangan kekuatan asing di tengah panasnya Perang Dingin. Misteri itu tetap menggantung, seolah-olah menjadi bayangan yang tak pernah hilang dari perjalanan bangsa. Yang jelas, G30S bukan sekadar cerita tentang perebutan kekuasaan. Ia adalah tragedi manusia. Ia adalah kisah tentang keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, tentang masyarakat yang hidup dalam ketakutan, tentang bangsa yang dipaksa memilih jalan baru dengan luka yang masih menganga. Hari ini, puluhan tahun setelah kejadian itu, kita masih bisa merasakan jejaknya. Nama-nama para jenderal yang gugur diabadikan dalam monumen Pancasila Sakti. Lubang buaya tetap menjadi simbol yang dikenang. Dan di sisi lain, kisah mereka yang terseret arus tanpa pernah diadili masih menjadi ingatan pahit yang diwariskan dari generasi ke generasi. G30S adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang mereka yang menjadi korban. Ia adalah cermin betapa rapuhnya sebuah bangsa ketika didera konflik ideologi dan perebutan kekuasaan. Dan yang paling penting, ia mengajarkan bahwa kekerasan dan kebencian hanya akan meninggalkan luka panjang yang sulit terobati. Malam 30 September tahun 1965 telah berlalu, tetapi jejaknya masih ada di hati bangsa ini. Jejak itu mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu. Ia hidup, ia berdenyut, dan ia selalu menjadi pengingat agar tragedi serupa tak lagi terulang di masa depan.